Ini bisnis dunia bermain anak. Selamat siang, selamat sore, salam sehat para sedulur semua dimanapun berada. Ini kita akan sharing tentang bisnis dan keuangan. Tetapi bagi para sedulur yang baru masuk channel ini, untuk monggo like, subscribe, dan komen. Nah, ini kita lanjutkan materinya. Jenis pekerjaan pelanggan warung ini siapa? Daya beli seperti apa konsumen atau pelanggan dari jenis barang-barang elit mewah seperti ini? Apakah ada komplain terhadap harga dan kualitas? Apa pertimbangan mereka membeli? Status sosial, kelompok anak dan keluarga, kira-kira bagaimana daya beli mereka? Selera akan jenis makanan jajanan demikian ini seperti apa? Apakah mereka akan menjadi pelanggan tetap ketika rasa cocok dengan lidah mereka? Apakah akan ada komplain? Jenis kelompok pelanggan wanita muda seperti ini, apa yang mereka cari? Modis, nyaman, rasa elitis, atau mungkin juga harga yang murah? Apa pertimbangan kita ketika makan di restoran? Ini tempat dirancang khusus berada di sebuah mall di mana kelinci-kelinci ditempatkan tidak diberi makan. Nah, ini anak-anak ini lagi bermain, dan untuk masuk area ini mereka membayar. Lalu kemudian bisa bebas memberikan kelinci tersebut makanan. Jadi ini dunia hiburan, dunia edukasi, dan juga dunia bermain, tetapi sekaligus menjadi arena bisnis bagi penyelenggaranya. Sharing kita kali ini adalah tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pelanggan yang lebih kecil dan serupa. Lalu berdasarkan apa itu dilakukan? Tentu berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Tujuan segmentasi pasar untuk apa, sedulur? Perhatikan toko pakaian ini, fashion. Ada kelompok wanita muda. Di tempat lain tentu juga ada kelompok calon pembelinya. Tujuan utamanya adalah agar bisnis dapat mentargetkan pesan pemasaran, produk, dan layanan secara lebih efektif dan relevan untuk setiap kelompok. Lalu segmentasi pasar itu dilakukan berdasarkan apa? Tentu tipe dari calon pelanggan meliputi demografi, usia, jenis kelamin, geografisnya, lokasi, dan psikografisnya, gaya hidup, dan juga sistem nilai yang mereka anut, serta perilaku dari calon pelanggan itu. Pola pembelian, loyalitas. Perhatikan gambar berikut. Ada tempat kuliner bakso, ada juga ayam geprek. Itu semua menunjukkan karakteristik dan juga tipe-tipe dari calon pelanggan yang kita target. Lalu apa manfaat segmentasi pasar? Manfaat segmentasi pasar tentu agar pesan pemasaran lebih relevan, memungkinkan kita bisa membuat iklan dan komunikasi dengan lebih efektif. Yang kedua, pengembangan produk bisa lebih bagus karena kita menyesuaikan produk dan layanan kita lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap segmen. Ketiga, peningkatan loyalitas pelanggan sehingga mereka bisa menjadi pelanggan tetap. Yang keempat tentu adalah melakukan efisiensi waktu. Kita bisa menghemat waktu, uang, dan energi dengan fokus upaya pemasaran pada kelompok-kelompok yang lebih potensial, sehingga omset kita bisa meningkat. Yang seterusnya, kelima, itu adalah membangun atau meningkatkan keunggulan kompetitif dibanding dengan usaha sejenis, sehingga pasar bisa kita kuasai dengan lebih bagus, peluang bisa lebih banyak, dan kita bisa mengidentifikasi pertambahan omset maupun pertambahan jumlah pelanggan baru dari jenis bisnis kita.
Lalu pertimbangan apa saja waktu kita melakukan segmentasi pasar? Yang pertama tentu memperhatikan customer job, latar belakang pekerjaan dari calon pelanggan kita, apakah kelompok ibu-ibu, kelompok anak, kelompok karyawan, atau generasi muda. Itu kita akan melihat bagaimana aspek fungsional dari mereka, aspek sosial dari mereka, aspek emosional seperti rasa nyaman, dan menghantarkan mereka dana ke kita karena mereka membeli bahan yang mereka perlukan. Kedua adalah keuntungan yang kita tawarkan atau manfaat atau nilai hasil positif yang diharapkan dan diinginkan pelanggan sebagai hasil dari apa yang mereka harapkan datang ke toko kita. Jadi bisa produknya praktis, prosesnya cepat, efisien, lalu mereka mendapatkan pengakuan dari rekan dan juga merasa senang atau puas atau aman dengan tempat maupun layanan kita. Ini adalah poin customer gain. Poin ketiga, melakukan segmentasi pasar. Pertimbangan ketiga itu adalah mengenai customer pain. Ini adalah masalah, tantangan sekaligus risiko atau hambatan bahkan pengalaman negatif yang dialami pelanggan saat mereka datang ke tempat kita. Bisa karena mereka juga tidak punya waktu, macet, atau proses penyajian terlalu rumit, atau mereka merasa frustrasi karena menunggu lama, kecewa dengan layanan yang tidak maksimal, atau rasa tidak aman ketika parkirannya kurang terjaga, atau mungkin karena faktor finansial di mana biayanya itu lebih mahal atau tidak diinginkan oleh mereka. Jadi ini adalah faktor-faktor yang harus kita simak ketika kita mencoba melakukan yang namanya customer segmentation. Jadi ada 3 dari pertimbangan itu. Yang pertama customer jobs, yang kedua customer gain, yang ketiga customer pain. Ini adalah bagian dari pertimbangan mengapa semua departemen, toko, juga tempat usaha melakukan segmentasi pasar secara efektif. Sebagai pelaku wirausaha di era digital saat ini, pasar dan perubahan selera itu cepat berubah. Ada banyak sistem nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, dan itu berarti kita harus kompetisi dengan mereka, merebut pasar untuk menaikkan omset kita. Jadi ada variabel banyak yang menentukan, bisa dari kualitas produk, bisa dari layanan, bisa kemudian kebersihan. Semua itu adalah sistem nilai yang kita tawarkan kepada konsumen supaya uang mereka berpindah ke kantong kita. Itu adalah teknis dalam berbisnis. Dan perhatikan, sekarang banyak usaha sejenis berada di sekitar lingkungan kita, dan rebutlah pasar Anda. Inilah sekilas pertimbangan dan juga tujuan, manfaat maupun analisa terhadap kompetisi pasar yang semakin ketat. Salam sehat, salam wirausaha, salam bisnis.